Oke, jadi di sini gue bakal bahas buat latihan soal neraca elemen ya. Ini ada soalnya. Jadi soal itu biogas adalah gas mudah terbakar yang diproduksi dengan cara fermentasi anaerobik dalam reaktor magister. Sampah rumah tangga diprediksi berpotensi sebagai bahan baku untuk biogas. Terus hasil analisa ultimat dalam persen massa menunjukkan sampah tersebut terdiri dari ini datanya, terus serta massa sampah yang tersedia adalah 33% dari massa sampah awal, dan bahwa sisa sampah tersebut terdiri dari 66,12%. Sekian hasilnya. Terus yang pertama tuh suruh melengkapi diagram blok prosesnya dan sisa sampah, ya kan? Jadi akhirnya dari diagram blok prosesnya kurang lebih kayak gini. Cuma di sini gue pengen ya di sini mengubah ini biar jadi F3, ini X3 gitu semua. Nah ini jadi F2 aja deh biogasnya. 2 ya. Biar umpan menghasilkan biogas tapi reaksi sampingnya itu sisa sampahnya gitu. Itu kan ini X1C itu 7,98%, terus ini 7,58%, ini off-nya 37,43%. Yang satunya ditanyain, F3 nya ditanyain, F2 nya ditanyain gitu. Terus N itu 5,93%. Terus S nya kita tahu 1,07%. Buat yang sisa sampah sendiri itu kan ininya 66,12%, H nya itu 6,26%, O nya itu 17,73%, N nya itu 8,23%, S nya itu 1,45%. Ini kita nggak tahu nilainya, ini juga nggak tahu, ini juga nggak tahu, ini juga nggak tahu gitu. Terus kita tahu nih ada yang ADK analisis state kebebasan. Yang pertama tuh kita di sini juga ada hubungan pendukung itu massa sampah yang tersisa 33% dari massa sampah awal gitu. Itu kan F3 sama dengan 0,331 gitu ya. Oke. Soal proses ini kita tahu kan kalau adik kata dia longgar kriterianya kita mau apa yang kita ini adiknya gitu. Pertama tuh biasanya variabel aliran mendekat jumlah variabel aliran. Variabel alirannya itu ada ini ada 5 ya kan, 5 tambah 5 tambah 4 jadi 14. Terus ini nah, kalau di neraca elemen berarti kan dia neraca atom ya. Atom TTSL itu ada berapa nih? Ini aja untuk C H O CHONS gitu ya. Ya udah, ini kan min 1 min 1 min 1
min 1 ini kan berarti sama dengan min 5 ya. Nah, kita tahu yang ketiga tuh ya adalah komposisi diketahuinya min 8 ya kan. Terus kita tahu juga yang keempat ada laju alir diketahui 0, karena ada yang jadi posisi diketahui 8 dari mana, dari sini 1, 2, 3, 4 kan. Sementara posisi yang kelima kan kalau kita tahu 4 posisi ini by different ya kita tahu semuanya gitu. Terus ini juga 1, 2, 3, 4 by different gitu kita tahu. Soalnya diketahuinya tuh hubungan mendukung. Hubungan pendukung itu ada 1 dari mana? Dari F3 sama dengan 0,33 F1 itu. Berarti derajat kebebasannya itu ada juga ini ada 0, berarti soal bisa dikerjakan dengan catatan tanpa basis yang diketahui itu. Nah, itu yang bagian B. Bagian C kita mempelajari elemen dalam mol. Oke. Dan kalau gitu kita harus tahu yaitu ini kok pengen ganti misalnya F3 aja ini F3 deh, itu salah kan ya kan, berarti 0,343 1 sama 0,1373 F sorry F3 tambah 2 dikali X2 CO 2 dikali X2 CO2 gitu ya, kali F2. Terus yang ini 0,0593 F1 0,0823 F3 tambah 1 dikali X2 NH3 kali F2. Terus kita tahu juga ini tuh 0,0107 0,0145 F3 aja tambah berapa nih, 1 dikali X2 H2S kali F2 gitu ya. Ini kan kalau yang ini kan dia 0,4398 F1 sama dengan 0,6612 F3 tambah 1 dikali X2 CH4 kali F2 tambah 1 dikali X2 CO2 F2 gitu ya. Terus yang H ini kan berarti di 0,0758 F1
0,0626 F3 tambah 4 dengan X2 CH4 kali F3 tambah 2 dikali X2 H2S kali F2 ditambah 3 dikali X2 NH3 kali F2 gitu. Ini neraca atomnya. Terus yang ini suruh hitung komposisi. Itu hitung komposisi gas nomor persamaan neraca elemen. Komposisi biogas kan kita tahu tumnya sama dengan 1 kg. Terus berarti F3 ya kan 0,33 kg ya kan, dengan massa berarti dari CHONS gitu ya. F1 nya dalam kilogram itu 0,4298, ini 0,0758, ini 0,3243, ini 0,0593 gitu ya. Terus ini 0,0107 dengan nilai F3 dalam kilogram itu kan tinggal kali 0,33 dikali 0,6612 F3 ini kan 0,2182, terus 0,33 dikali 0,0626 0,0207, terus ini 0,33 dikali 0,1773 sama 0,0585, 0,33 dikali 0,0823 sama dengan 0,0272 ya. Terus ini 0,33 dikali 0,0145, 0,0048 gitu. Ini kan F3. Terus kita tahu kan nilai F2 itu sama F1 min F3 dalam kilogram. Berarti F2 nya 2616 0,2616, terus ini 0,0551, ini 0,3158, ini 0,0321, dan yang terakhir 0,0059 itu. Nah, yang yang di sebelumnya kan ditanyakan komposisi F2 ya. Komposisi F2 itu dalam mol ini kan C 0,2616 dibagi 12 gitu, 0,0218 mol gitu. H nya 0,0551 per 1, 0,0551 H. Terus ONS gitu ya. Dengan 0,3158 dibagi dengan 16 hasil 0,0197, sehingga 0,0321 dibagi dengan 14 dengan 0,0023 dengan S 0,0059 dibagi dengan 32 itu hasil 0,00018 gitu. Terus nih neraca neracanya atau dikali 1 dikali mol
CH4 tambah 1 dikali mol CO2 sama 0,0218. Terus kita juga tahu 4 dikali NCH4 tambah 2 dikali NH2S tambah 3 dikali NH3 terus dengan 0,0551 dengan O dengan 2 dikali N CO2 dengan 0,0197 dengan nilai CO2 dengan 0,00985 gitu ya. Terus kita dapat nilai N ambil 1 dikali H3 dengan 0,00 berarti NH ini dengan 0,0023 gitu. Terus kalau misalnya S nya S dengan 1 dikali N H2S 0,00018 berarti H2S dengan 0,00018 nilai CH N CH4 tambah 1 dikali 0,00985 0,0218 adalah NCH 0,01195 gitu. Ini neracanya terus kita neracanya kita bisa tahu nilai maksimal biogas kan ya CH4 0,01195 ditambah 0,0195 ditambah 0,00985 tambah 0,0023 tambah 0,00018 hasilnya tuh 0,49 sekalian CO2 0,00985 bagi dengan 0,0428 0,4 sekitar segini. Terus dengan H3 0,0023 dibagi dengan 0,02428 0,09. Terus yang H2S 0,00018 dengan 0,02428 0,0001 segini gitu. Terus yang P kan itu volume biogas yang dapat dihasilkan. Volume biogas kita tahu P-nya sama dengan 1 bar berarti sekitar 0,987 atm plus T-nya itu 30 derajat ya. Celsius berarti 303 Kelvin. Dan kita tahu rumus
efek soal RT itu yang dari soal RT per P kira ya tahu nilai gas, terus nilai volumenya liter ya tahu, nilai CH4 terus CO2 nanti NH3 terus terakhir H2S. Kita hitung nih 0,0195 dikali 0,082 dikali 303 per dikali dengan 0,987 soal 0,3 terus ini CO2 kan kita tahu 0,0985 dikali 0,082 dikali 303 per 0,987 sama 0,24 terus ini kita tahu 0,0023 0,082 dikali 303 per 0,987 sama 0,05 CO2S 0,0001 per 0,082 dikali 303 per 0,987 sama 0,004. Ini kalau ditotali 0,5 94 liter atau 0,594 kali 10⁻³ meter kubik. Itu terus terakhir itu memiliki kalau hitung nilai kalori biogas dalam kilojoule dan kilojoule per kilogram dari panas pembakarannya. C4 805 kJ per mol, H2S 516 kJ per mol, dan H3 180 kJ per mol. Berarti kan dari 1 kilogram sampah Q sebanyak 0,0195 dikali 805 tambah 0,0009 kali 382 tambah 0,0018 kali 518 gitu. Terus Q-nya buat 10,591 kilojoule per kilogram. Terus Q dalam itu ya berarti 591 per 0,594 kali 10⁻³ sama dengan 17,82 10⁻³ kilojoule per
Newton meter. Nah, hasilnya segini. Terus yang ditanyain di F, IG. Jika setiap bulan sektor mata penghasilan satu tabung gas LPG 12 kg, berapa kilogram sampah yang dibutuhkan setiap bulan jika sumber energi LPG diganti dengan gas? Nah, kalau LPG 47.100 kJ per kilogram, berarti kalau LPG dalam satu bulan sekitar 47,1 kali 15, hasilnya 565,2 kJ. Terus jumlah sampah yang dibutuhkan setiap bulan dalam kilogram itu 565,2 kJ per 10,591 kJ per kilogram. Ya udah, hasilnya 53,36 kg. Ini hasil jawabannya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.